Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Story Ilmu Digital dan kita akan kembali membahas tentang kasus Pina Cirebon. Dan kali ini kita akan simak video ungkapan maaf dari ayahnya Eki bahwa Eki itu masih hidup. Kita langsung saja saksikan videonya yang berikut ini. Saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, klarifikasi bahwa anak kami Muhammad Rizky masih hidup dan sudah menikah. Ya, supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan kita minta untuk hadir, dan saya kira Kabar Reskrim sudah membuat surat panggilan sehingga kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan percepatan. Nah, itu ya teman-teman pengakuannya ayahnya Eki atas permintaan maafnya bahwa beliau mengakui Eki masih hidup dan sudah menikah teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi videonya nih, buktinya ya, kita buktikan bahwa Eki masih hidup. Di sini ada video Ekinya sendiri teman-teman. Kita lihat yang satu ini. Ini badu api. Ini sepuluh. Pembunuh tetap pembunuh. Ya, Iya, apa terserah Anda. iya. Iya, apa Anda sekarang? Pembunuh ya. Ini bapakku nih yang bilang nih, bukan aku ya yang bilang, oke? Ya. Masalah Quran ya. Bapak Bambang. Dalam sayang. Dalam. Iya. Guys, 5 menit lagi kita tutup. Orangnya pada Tidur. pada songong-songong. Mulut itu dijaga. Tuh guys, dapat saweran guys. 200. Nah, itu teman-teman ya, tadi ada video yang dikatakan oleh netizen mirip banget dengan Eki ya. Apakah itu benar-benar Eki teman-teman? Silahkan teman-teman komen di kolom komentar ya. Kalau memang itu benar-benar Eki, silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Pendapatnya seperti apa teman-teman? Silahkan. Kita lanjut ya, video selanjutnya seperti apa nih kelanjutan videonya, kita langsung simak Sumpah saja. ini dilakukan oleh Sakatata bukan untuk meyakinkan orang bahwa dia berbohong tapi seperti tidak berbohong, tapi melainkan untuk meyakinkan orang Sakatata sudah menjalani hukuman dan melaksanakan hukuman selesai dan mengajukan PPK, tapi dia ingin masyarakat tahu, Tuhan tahu bahwa dia nggak berbohong dan dia bukan pelaku pembunuhan dan tidak merupakan bagian dari rangkaian pembunuhan berencana maupun pemerkosaan. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh Sakatata. Waktu dia ingin melakukan sumpah pocong sendiri, takut khawatir dikira sensasi, tapi begitu tantangan Rubiana itu pun disambut dan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024. Semoga lancar dan aman. Amin. Saya akan tetap untuk mengupayakan bagaimana caranya bahwa kasus Eki Vina ini betul-betul terkuak tabir hitamnya, tabir gelapnya, sehingga rasa keadilan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh pihak. Nah, seluruh pihak ini siapa saja? Jelas oleh para terpidana yang dipidana seumur hidup. Kemudian yang kedua jelas oleh korban, keluarga korban terutama ya. Terkhusus yang menjadi pokok perhatian saya adalah korban almarhumah Vina. Nah, kenapa demikian? Kenapa saya agak sedikit katakanlah agak sedikit egosentris saya ke Vina itu? Karena mohon maaf kalau kita melihat dari kondisi kehidupan keluarga Vina, mereka keluarga yang betul-betul menurut saya itu perlu bantuan dalam segala hal ya.
Beda dengan Eki, bukan berarti saya menapiskan penderitaan yang dirasakan oleh keluarga Eki, terutama ibunya, ya gitu. Keluarga Vina ini sangat spesial di mata saya. Kenapa? Karena pertama mohon maaf, mohon izin, bukan berarti saya mengunderestimate seseorang. Tetapi keluarga Vina ini adalah keluarga yang memang menurut saya adalah kelas menengah ke bawah. Ini yang perlu kita bantu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat peristiwanya, ya, pembunuhan itu terjadi kepada Eki. Tetapi kepada Vina, kalau kita lihat peristiwanya nih, kalau kita berbicara ke 2016 dulu ya, bahwa apa yang dialami oleh almarhumah itu pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan. Tetapi terlepas dari itu semua, akhirnya makin ke sini jalur cerita yang ada di tahun 2016 menurut saya kok makin makin rancu, makin kalau bahasa Sunda tuh makin pabaliut ya. Kenapa? Pertama, Rudiana yang dulu digadang-gadang sama kita sebagai otak dari peristiwa ini tidak pernah mau muncul. Ya, kemarin dia muncul memberikan statementnya bahwa dia adalah seorang petugas aktif, dan itu terkait dengan terkena dengan aturan-aturan yang harus dia taati. Ya. Tetapi menurut saya itu adalah sebuah alasan yang menurut saya ya itu adalah sebuah alasan yang diada-adakan. Kenapa demikian? Toh beberapa kali media dari berbagai media berusaha menemui dia, gitu ya. Itu kan tidak pernah realisasi. Kemudian jalur cerita yang diciptakan, kalau saya tetap ya, jalur cerita yang, maksudnya saya tetap kepada pemikiran bahwa ini semua adalah cerita yang dibuat oleh Rudiana. Ya, kenapa demikian? Saya tidak lagi membahas sekarang tentang peristiwa pembunuhan. Ya. Kenapa? Karena ini makin kusut kalau kita berbicara pembunuhan. Makin kusutnya pertama ada muncul seorang saksi yang berani berterus terang, bahkan berani pasang badan untuk 7 terpidana itu, yaitu Dede Riswanto ya kan ya? Ya betul, Dede Riswanto itu. Nah, dengan sedemikian meyakinkannya kepada kita, dia menyampaikan bahwa apa yang dulu disampaikan di dalam berita acara pemeriksaan itu semuanya bohong. Nah itu. Kemudian yang kedua, bahwa kalau kita melihat peristiwa persidangan dulu, seluruh terpidana itu kan menolak tuh BAP-nya. Yeah. Sehingga ada kesesuaian antara penolakan BAP yang dibuat oleh 7 terpidana 8 ya dengan Saka Tatal, dan saksi Dede yang sekarang ini hangat dibicarakan itu ada kesesuaian bahwa memang cerita ini yang tidak nyambung dengan peristiwa pidananya begitu. Maka ini makin menarik buat saya untuk saya tetap eksis memperjuangkan keadilan bagi orang-orang yang masih terzolimi oleh satu sistem yang dibuat oleh Rudiana. Satu alur cerita yang diciptakan oleh Rudiana. Terutama yang tadi saya bilang bahwa keadilan yang sebenarnya yang harus diperoleh itu adalah oleh para terpidana dengan Vina. Saya tidak menapiskan Eki ya. Eki juga tetap, tetapi di sini ada yang lebih bertanggung jawab terhadap Eki untuk kalau gitu ya, kalau memang jalur ceritanya seperti itu, harusnya Rudiana yang berteriak lantang. Kita saksikan bersama bahwa memang kasus Vina Cirebon 2016 ya, 2016 silam itu memang dinyatakan oleh banyak khalayak itu memang bukan asli kejadian asli teman-teman ya, tapi kejadian itu adalah hanya rekayasa dari Ibtu Rudiana teman-teman. Namun di sini Ibtu Rudiana membantahnya kalau memang itu rekayasa beliau teman-teman ya. Silakan buat teman-teman boleh ditulis di kolom komentar ya apa pendapat teman-teman mengenai tayangan video tadi ya, terkait dengan pengakuan ayahnya Eki bahwa Eki masih hidup dan sudah menikah. Kemudian tadi ya yang video yang terakhir itu ya, bahwa kasus ini adalah kasus rekayasa daripada Ibtu Rudiana. Silakan teman-teman ya, bahwa ini kasus rekayasa Ibtu Rudiana. Silakan teman-teman ya
di kolom komentar ya, silahkan pendapatnya ya seperti apa tentang video tadi. Mudah-mudahan kasus ini semakin jelas dan terang dan cepat selesai teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.